dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Yuk sama-sama kita buka pembelajaran kita pada kesempatan kali ini dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas salihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepemahaman, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang solih. Baik solih-solihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita membahas di pembelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA. Yang kita bahas kali ini yaitu tentang perbedaan gaya dan gerak pada tema 8 subtema 3. Solih-solihah, dalam pembahasan kita yaitu tentang pengaruh gaya dan gerak. Gaya memiliki hubungan terhadap gerak suatu benda, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Contohnya, menendang bola ke arah gawang, memindahkan buku ke rak buku, dan mengayuh sepeda. Ini adalah salah satu contoh gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Selanjutnya adalah gaya dapat membuat benda bergerak menjadi diam. Itu contoh pengaruh gaya terhadap gerak yang kedua, yaitu gaya dapat membuat benda bergerak menjadi diam. Contohnya apa? Contohnya mengerem sepeda, menangkap bola, dan juga menahan gerakan bola. Contoh selanjutnya yaitu jenis pengaruh selanjutnya, pengaruh yang ketiga, gaya dapat mengubah arah gerak. Contohnya mengoper bola yang baru diterima dari teman dan memutar arah mobil yang dikendarai. Lalu pengaruh gaya terhadap gerak berikutnya adalah yaitu yang keempat, gaya dapat mengubah bentuk benda. Contohnya membuat mainan dari plastisin, memotong kue dengan pisau, dan membuat guci dari tanah liat. Solih-solihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ayo perhatikan gambar berikut. Menurutmu jenis gaya apa yang digunakan pada gambar berikut ini? Lalu apa pengaruh gaya tersebut? Silakan dijawab. Solih-solihah, apa pengaruh gaya terhadap benda yang ditangkap oleh penjaga gawang? Solih-solihah, selanjutnya gaya merupakan tarikan atau dorongan yang memengaruhi keadaan suatu benda. Gaya dapat menimbulkan perubahan gerak atau kecepatan pada suatu benda. Solih-solihah, di sini salah satu contoh penerapan gaya dalam olahraga adalah lemparan dan dorongan pemain basket terhadap bola. Bola basket dapat masuk ke keranjang lawan jika diberikan gaya. Gaya yang dilakukan pemain basket
memengaruhi gerak bola basket tersebut. Solih-solihah, di sini juga ada beberapa pengaruh gaya terhadap gerak dan bentuk benda lingkungan di sekitar kita. Contohnya apa? Contohnya di sini salah satunya adalah bermain ketapel. Pengaruh gaya terhadap gerak benda pada peristiwa bermain ketapel adalah gaya memengaruhi benda diam menjadi bergerak. Saat bermain ketapel, kita menggunakan gaya berupa gaya tarikan. Solih-solihah, tarikan pada karet ketapel menyebabkan karet menjadi kencang dan memiliki gaya berupa dorongan. Lalu saat tarikan pada karet dilepaskan, dorongan yang terdapat pada karet dapat membuat kerikil atau batu yang semula diam menjadi bergerak. Ini salah satu pengaruh gaya terhadap gerak dan bentuk benda di lingkungan sekitar kita, yaitu pada saat kita bermain ketapel. Lalu contoh berikutnya apa lagi pengaruh gaya terhadap gerak dan bentuk benda di lingkungan sekitar kita? Yaitu pada saat menimba air. Pengaruh gaya terhadap gerak benda pada peristiwa menimba air adalah gaya dapat memengaruhi benda diam menjadi bergerak. Saat menimba air, kita dapat menarik tali timba agar ember dapat bergerak ke atas. Lalu tarikan yang kita lakukan pada tali disebut gaya. Tarikan yang kita lakukan pada tali dapat membuat ember yang semula diam menjadi bergerak. Solih-solihah, demikian pembahasan kita pengaruh gaya terhadap gerak. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami. Tentunya penjelasan yang singkat ini, dan tetap semangat belajarnya. Aku ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.